hadir dan menjelma dalam kehidupan kita, maka saat itulah Ramadan hadir menjadi penerang dan penyejuk bagi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka dalam sebuah acara penyejuk hati di Puja TV. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketahui berdasarkan sunnah daripada Rasulullah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang kita pelajari dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, terutama dari kitab Al-Quranul Karim. Bulan yang begitu sangat memberikan makna dan mukjizat untuk kita. Sebagaimana Al-Quran hadir ke depan kita untuk memberikan mukjizat, begitupun pula Ramadan hadir. Quran telah menjelaskan banyak hal, di mana pertemuan kita hari ini akan membahas ketika Al-Quran berbicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang dan hadir sebagai suatu yang mencerahkan hati kita, mengisi relung jiwa kita. Sebagaimana sebelumnya dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang memberikan ancaman kepada kita yang banyak melakukan dosa. Ada banyak hal yang memberi ketakutan kepada kita. Sementara Rasulullah hadir sebagai basyirah wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar takut. Ada kabar ketakutan yang Rasulullah berikan di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia, di mana Allah menjanjikan kepada kita banyak hal di dalam Al-Quran, termasuk azab yang muncul apabila kita tidak melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Azab ini akan datang dan hadir bersama kita sebagai api dalam neraka. Dan apabila azab ini telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita, maka saat itulah Ramadan hadir menjadi penerang dan penyejuk bagi diri kita, dan juga menjadi wujud daripada kedamaian yang hadir di dalam kehidupan kita. Ramadan akan tiba dan hadir dalam kehidupan kita dengan wujud nyata sebagai sesuatu yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ramadan hadir dan tiba sebagai bentuk daripada penyejuk hati yang hari ini sama-sama kita rasakan, sama-sama kita nikmati dalam siaran Puja TV. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada rantaian dan rentetan daripada ayat-ayat yang bercerita tentang Ramadan. Dari surat Al-Baqarah 183, 184, 185, terpotong dengan 186 yang bercerita tentang keajaiban doa, dan dilanjutkan dengan ayat 187. Kita ketahui ayat tentang Ramadan ini hadir dan dibacakan kepada kita umat Nabi Muhammad oleh Rasulullah saat beliau sudah berada di Madinah. Karena disepakati para ulama, surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, sehingga ayat 183 turun ketika Rasulullah sudah dalam keadaan aman, para kaum muslimin sudah mengenal siapa itu Tuhan, sehingga mereka saat berada di Madinah sudah paham tentang makna dan tata cara berpuasa. Para ulama sepakat bahwa Ramadan diwajibkan berpuasa pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Puasa diwajibkan secara bertahap atau sekaligus. Di sini ada khilafiyah pendapat para ulama.
Ada ulama yang berpendapat bahwa puasa Ramadan diwajibkan secara bertahap. Hal ini didasari dan dimaknai dari ayat 185, yaitu pertama di situ dijelaskan, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya dan berada di bulan itu, bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Akan tetapi kewajiban ini disebutkan ayyamam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Dan para ulama begitu membaca ayyaman sebagai jamak daripada yaumun, maka mereka menganggap bahwa pada tahap pertama hanya 3 hari diwajibkan berpuasa. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kewajiban berpuasa langsung diwajibkan 1 bulan penuh. Kenapa? Karena penjelasan dari orang yang berada di negerinya sampai orang yang sakit atau dalam perjalanan dijelaskan dalam 1 ayat. Dan ini akan sangat sulit implementasinya bagi orang yang berada ataupun diwajibkan secara bertahap. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mungkin sebelumnya pernah berpuasa sunnah. Jadi pada tahap tahun kedua hijrah ini, disinilah pertama kewajiban berpuasa. Bukanlah dasar bahwa ini pertama Rasulullah berpuasa. Karena kenapa? Ayat ini menjelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini pernah diwajibkan pada kaum-kaum nabi sebelumnya. Dan Rasulullah pernah mengikuti tata cara puasa sebelumnya, dan beliau pernah berpuasa sunnah di awal kenabian. Pada saat ayat 183 diturunkan, di saat itu kita dipanggil dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Di saat ini setelah panggilan mesra ini datang dari Allah, maka kita tidak lagi memikirkan siapa yang mewajibkan dan atas dasar apa ini diwajibkan. Saat itu para sahabat menerima dengan tenang hati, karena sudah dijelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu. Dan juga Allah menjelaskan di dalam ayat 183 ini, bahwa orang yang berpuasa diberikan fasilitas, diberikan kelebihan, diberikan fadilah berupa syurga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Para sahabat yang diperintahkan berpuasa dengan ayat 183 kembali ditenangkan dengan ayat 184, bahwa berpuasa bukanlah diwajibkan sepanjang tahun. Puasa bukanlah diwajibkan selama 365 hari. Puasa bukan diwajibkan selama 12 bulan. Akan tetapi puasa itu hanya dilakukan selama ayyamam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Beberapa hari ini pun masih banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Fa in kana minkum maridan aw ala safarin, kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar. Allah mengizinkan kita untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan di hari yang lain. Para sahabat kembali ditenangkan dengan ayat ini. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan, dan Allah tidaklah sekali-kali mengharapkan kesukaran kepadamu. Di akhir ayat kita diperintahkan untuk bertakbir dan bersyukur kepada Allah sebagai atas karunia Allah kepada kita telah diwajibkan berpuasa dan diberikan kemudahan dengan berpuasa. Di ayat 186 Allah memotong perjalanan ini. Setelah sebelumnya di ayat 185 Allah kembali menegaskan, setelah tadi jelaskan berpuasa adalah baik, di 185 ditegaskan kembali bahwa begitu banyak keistimewaan dalam bulan Ramadan. Pun di 185 Allah kembali mengulang untuk menegaskan bahwa apabila di antara kamu ada yang sakit dan ada yang berada dalam perjalanan, maka Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Dan di akhir 185 inilah diakhiri dengan takbir dan bersyukur.
Sedangkan 184 ditutup dengan pernyataan Allah, berpuasa adalah baik bagimu. Ayat selanjutnya 186, Allah menjelaskan tentang proses pertanyaan para sahabat yang bertanya, di manakah Tuhan kita wahai Muhammad? Apakah dia dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan berbisik kepadanya, tapi bila jauh kami akan memanggilnya dengan suara keras. Maka saat itu di 186 Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang di manakah aku, katakan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta ketika dia meminta kepadaku. Dan di ayat yang menjelaskan tentang doa, bahwa dia berada di sisipan ayat-ayat puasa, di sini bermakna dan bermaksud bahwa doa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan bagi kita yang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat 187 menjelaskan tentang izin untuk berhubungan dengan istri kita di malam bulan Ramadan. Ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban kita melaksanakan syam. Syam diulang sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Dan semua bermakna puasa. Sedangkan kata-kata saum ada juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi kebanyakan bermakna diam atau menahan diri. Sebagaimana dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 26, aku bernazar berpuasa, sauman, maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Berbicara dengan seorang manusia, dia berdiam diri, Siti Maryam, disebut saum. Makanya kata-kata saum pada logat berarti diam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kita menjalankan ibadah syam atau saum, berarti kita juga menahan diri, berdiam diri. Sebagaimana kalau kata orang Arab, apabila ada kuda yang berhenti berjalan, maka dia disebutkan faras saim. Kuda itu sedang saim, sedang berpuasa. Karena makna dasar daripada syam atau saum adalah berdiam diri. Kebijakan pemerintah yang kemarin membuat kita berdiam diri di rumah saja. Sehingga laki-laki menjadi bergelar DRS di rumah saja, yang perempuan bergelar DRA di rumah aja. Tapi kebijakan pemerintah ini juga selaras dengan saum atau syam yang kita lakukan. Syam atau saum yang kita lakukan adalah manifestasi dari puasa, menahan diri yang diajarkan Allah dalam rentetan Al-Baqarah 183 sampai 187. Bila kita memahami saat Al-Quran berbicara tentang Ramadan dan apa ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Ramadan, maka kita bisa mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada ibadah puasa ini. Kaum sufi atau kaum bertasawuf, mereka bahkan menjalankan puasa secara hakikat. Puasa secara hakikat adalah dijalankan dengan menahan diri dari makan, minum, dan juga melakukan perbuatan dosa. Kalau kita bisa menahan diri seperti ini, maka insya Allah kita pun bisa menjaga hati agar tertuju kepada Allah. Dan inilah yang Allah akan balas, as-saumu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzibih, aku akan membalasnya. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Semoga menginspirasi kita, jangan kemana-mana, tetap di Puja TV. Mendapatkan banyak kelebihan, banyak manfaat, dan banyak sesuatu keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Bila kita telusuri dan telisik lebih jauh, maka kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa dapatkan di tengah Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Tadi kita baru saja membahas tentang apabila Al-Quran berbicara tentang Ramadan.
Kita baru saja melihat bahwa ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan. Ada ayat 183, 184, 185, 186 tentang doa, dan 187 tentang izin berhubungan pada malam hari. Akan tetapi, kalau kita kupas makna dari Al-Quran yang dituangkan juga dalam hadis Rasulullah, maka akan kita lihat banyak keistimewaan, banyak keutamaan dalam Ramadan ini. Bila kita ibaratkan Ramadan hadir ke tengah-tengah kita sebagai suatu produk yang kita beli atau kita dapatkan saat kita berbelanja. Mungkin saat kita tidak mengetahui makna di dalam Ramadan, kita akan melihat Ramadan sebagai bulan yang kosong saja. Akan tetapi kalau kita coba menggali apa yang ada di dalam Ramadan, maka kita akan mendapatkan banyak kelebihan, banyak manfaat, dan banyak sesuatu keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Bila kita telusuri dan telisik lebih jauh, maka kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa dapatkan di tengah Ramadan ini. Ada satu kotak yang berisi 2 bunga, artinya 3 item barang di sini. Dan bila kita melihat di dalam ini kembali kosong, tapi ternyata Ramadan tidak kosong sebagaimana yang kita pikirkan. Ramadan memiliki banyak makna. Ramadan memiliki banyak keberkahan yang apabila kita menggali lebih dalam, kita mencari apa yang ada di dalam Ramadan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan kotak kedua yang juga berisi daripada 2 bunga dan 1 kotaknya. Tapi ini belum berakhir. Kalau kita melihat di isi Ramadan seakan-akan masih kosong, dan kita membuka di dalam Ramadan, kita akan coba mendapat dan menggali dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Begitu banyak item-item lainnya, begitu banyak hal lainnya. Dan di sini ada 3 item lagi, 1 vas dan 2 bunga yang kita dapatkan dari keberkahan bulan Ramadan. 9 hal yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ini akan kita coba bahas dalam segmen singkat di Penyejuk Hati Puja TV. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Ada 3 hal di dalam 3 benda yang kita dapatkan, yang kita peroleh saat kita menggali dalam Al-Quran tentang Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis baginda Rasul. Kita melihat 9 hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, Ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat seseorang laki-laki dari umatku. Dia terengah-engah kehausan. Faja'a Ramadan, maka datanglah bulan Ramadan, lalu memberinya minum sampai kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dasar hadis inilah kita bisa mengkaji bahwa Ramadan memberikan banyak kelebihan. Minimal ada 9 kelebihan di dalam bulan Ramadan yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis daripada baginda Rasul. Yang pertama, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Ramadan memberikan keberkahan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Sahihan Bukhari dan Muslim, berkata, Ar-Ramadan, Ramadan ini, saat Ramadan tiba, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan pun dibelenggu. Ini adalah satu keberkahan, satu manfaat dari Ramadan, di mana tidak pernah ada di bulan sebelumnya. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun terbelenggu. Kemuliaan kedua dari Ramadan, Ramadan memiliki saat ataupun waktu dan merupakan area di mana doa-doa kita mustajab. Kemustajaban doa dalam Ramadan tidak diragukan lagi. Karena ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Likulli muslimin da'watun mustajabatun. Bagi setiap orang beriman, setiap orang Islam ada doa yang mustajabah. Yada'u biha fi Ramadan. Jikalau dia berdoa dengannya doa dalam bulan Ramadan. Ada juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Thalathun la yuraddu da'watahum. Ada 3 yang tidak akan ditolak. La yuraddu da'watuhum, tidak akan ditolak doa mereka.
As-shaimu hinal iftiru, orang yang berpuasa ketika berbuka. Dan yang kedua, wal imamul adilu, imam yang adil. Serta yang ketiga, wa du'aul madlum, da'watul madlum, dan doa orang yang teraniaya. Begitulah keberkahan dan kemustajaban doa dalam Al-Quran dijamin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan ketiga dalam bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah 185. Inilah bagian dari kemuliaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita, umat Nabi Muhammad yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita melihat yang keempat kemuliaan daripada bulan Ramadan, yaitu Ramadan berfungsi sebagai rukun Islam. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadisnya, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat menjumpai Tuhannya. Dan juga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih bau, lebih bagus, lebih mulia di sisi Allah bahkan daripada wanginya kasturi. Begitulah kemuliaan yang Allah turunkan sebagai Ramadan menjadi rukun Islam. Dan Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kita lihat Ramadan menjadi rukun Islam yang ketiga pada satu riwayat, rukun Islam yang keempat pada riwayat yang lainnya. Setelah itu diikuti dengan hajjul baiti, yaitu haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Hal ini menekankan bahwa item keempat yang kita dapat di bulan Ramadan adalah Ramadan menjadi rukun dan penyempurna daripada Islam yang kita anut dan kita jalankan sedari kita lahir sampai kita meninggal kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kelima, kemuliaan daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang disebut tarawih. Salat tarawih adalah salat yang hanya ada di malam bulan Ramadan. Salat ini tidak ada pada bulan lainnya dan khusus ada pada malam Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, man shama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shalla lailatal qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan mengampunkan yang terdahulu dari dosanya. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, maka Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Dan kemuliaan yang keenam daripada bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Man shalla Lailatul Qadri, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menghapuskan juga dosa-dosanya yang terdahulu. Lailatul Qadar sebagai kelebihan keenam daripada bulan Ramadan adalah sebuah malam yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Qadar, khairum min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan artinya 83 tahun 4 bulan. Saat kita mau mencari malam-malam ini, dia akan segera ada di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Kita disunnahkan mengisi malam Lailatul Qadar dengan zikir, berdoa, memohon kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad. Yang ketujuh, kelebihan daripada bulan Ramadan adalah Perang Badar.
Perang Badar adalah perang yang sangat besar yang terjadi di masa Rasulullah. Keesokan harinya Allah menjelaskan dan membedakan antara hak dan batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan telah datanglah kebenaran dan telah hilanglah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang akan terhapus. Begitulah Allah menjelaskan antara hak dan batil. Dan disinilah perang Badar. Saat para sahabat kembali dari perang Badar. Raja'na, kami kembali min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Yaitu jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Perang Badar adalah salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan terjadinya Fathu Makkah. Kita mengetahui dan pernah mendengar idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datanglah pembukaan dari Allah dan juga kemenangan. Saat ini Rasulullah sedang membuka dan masuk kembali ke kota Mekah setelah sebelumnya ditolak oleh kaumnya, kaum kafir Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka saat itu engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kembali ke dalam agama Islam. Saat orang berbondong-bondong, afwaja. Saat itulah kaum kafir Quraisy yang dulunya menentang Rasulullah setelah Fathu Makkah, mereka berbondong-bondong masuk dan memeluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kepada Allah dan memujinya. Sesungguhnya Allah juga maha penerima taubat. Dalam surat Al-Fath, satu surat menjelaskan tentang peristiwa Fathu Makkah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah membukakan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Dan sebenarnya kemenangan yang Allah berikan sudah dekat tiba waktunya kepada Nabi Muhammad. Fathu Makkah merupakan peristiwa yang paling bersejarah dan datang dan hadir sebagai kelebihan ke-8 dalam bulan Ramadan. Kelebihan ke-9 yang terakhir akan kita bahas pada segmen ini adalah bulan Ramadan, bulannya ampunan. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah raqiyal mimbara, beliau menaiki mimbar. Faqala amin, amin, amin. Ketika beliau naik mimbar hendak berkhutbah, beliau berkata amin, amin, dan amin sebanyak 3 kali. Faqila lahu, maka dikatakan bagi Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u haza, mengapa engkau melakukan hal seperti itu? Faqala, maka bersabda Rasulullah, qala li Jibril, berkatalah bagiku Jibril, arghamahullahu anfa abdin, Allah akan melaknat seorang hamba. Au ba'da dakhala Ramadan, setelah masuknya bulan Ramadan, falam yughfarullah, dia tidak diampuni baginya. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Sungguh hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah ini merupakan sebuah tanda kecelakaan bagi orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak dapat keampunan dari Allah. Hal ini dijelaskan dalam Nasaihud Diniyah halaman 37 sampai 39. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kelebihannya ke-9 ini yaitu ampunan Allah akan kita dapat dengan istighfar dan menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kalau kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu makanan, minuman maupun harta dan perbuatan yang haram lainnya, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Jauhilah perbuatan dosa yang besar, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang kecil. Dalam sebuah hadis sabda Rasulullah, as-salatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratul lima bainahunna idza jitanaba kabair. Salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan akan menghapus semua dosa kecil apabila ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Seandainya kita mengetahui apa kelebihan dalam Ramadan termasuk 9 hal yang kita bahas tadi, maka dalam kitab Kalimah Mukhtarah halaman 74-76 dijelaskan kita tidak akan menyia-nyiakan tentang bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.
bagaikan sebuah buku yang di dalamnya bahkan belum tertulis apapun. Buku yang kosong bagaikan jiwa kita yang kosong, yang tidak punya isi sama sekali. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Masih di pembahasan ketika Al-Quran berbicara tentang Ramadan. Kita ketahui ada banyak ayat tentang Ramadan, yaitu tadi dari 183, 184, 185 sampai 187. Dan ternyata ada satu ayat khusus yang berada di antara ayat Ramadan, yaitu ayat yang berhubungan dengan doa. Kita sudah pernah bahas pada segmen sebelumnya, mengapa ayat tentang doa berada di tengah-tengah ayat tentang Ramadan. Hal ini karena doa merupakan salah satu anjuran dalam agama. Dan doa jauh akan lebih cepat dikabulkan bila dipanjatkan ketika bulan Ramadan. Doa adalah media kita bermunajah dengan Allah. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang doa di bulan Ramadan. Yang pertama, doa di bulan Ramadan lebih cepat dikabulkan. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata kepadamu. Ini khitab Allah kepada kita semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Ud'uni, mintalah kepadaku kata Allah. Astajib lakum, aku akan mengabulkan bagimu. Apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, jika kita meminta kepada Allah, terlebih di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah akan mengabulkan semua pinta dan keinginan kita. Yang kedua, dalam kita meminta dan berdoa, terutama di bulan Ramadan, gunakan adab, lakukan dengan merendah diri. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Inilah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Tadarru'an, dengan merendah diri. Wa khufyatan, dan dengan rasa takut apabila doa kita tidak diterima. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak akan mencintai, Allah tidak akan menyenangi orang yang melebihi batas. Abu Musa al-Ash'ari pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Ketika para sahabat menaiki sebuah lembah, lalu mereka bertasbih, bertakbir, berdoa dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang sangat lantang. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, Ya ayuhan nas, wahai para manusia, janganlah engkau irba'u ala anfusikum, lemah lembutlah di atas dirimu, janganlah engkau meninggikan suaramu. Fa innakum la tad'una, sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada asamma wala ghaiba, kepada zat yang tuli dan jauh dari sisi kita. Innahu ma'akum, Allah ada beserta kalian. Jangan engkau meninggikan suara, jangan engkau berdoa dengan sangat lantang dan keras. Innahu sami'un qarib, Allah maha mendengar lagi maha dekat dengan kita hambanya. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu, semoga Allah maha tinggi dan maha suci ketinggiannya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga dari tata cara berdoa di bulan Ramadan, doa di bulan Ramadan akan menghilangkan kesusahan. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allah akan mengangkat kemudaratan daripada orang yang berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan. Kita melihat hal ini terjadi pada kita pada saat ini. Kita baru saja melalui sebuah wabah virus corona. Tapi Allah mengangkat hal ini, menghilangkan hal tersebut.
dengan berkat datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Dengan doa yang kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkatkan keburukan dan kesusahan dari hati kita, semua pemirsa Puja TV dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesusahan adalah sesuatu hal yang wajar terjadi pada diri manusia. Tapi Allah akan mengangkatkan kesusahan dan segala hal yang mengganjal dalam diri dan pribadi kita dengan berkah doa di bulan Ramadan. Bila kita memanjatkan doa di bulan Ramadan, maka hal-hal yang selama ini mengganggu dalam diri kita akan Allah hilangkan dan Allah ganti dengan berbagai kebaikan. Mungkin hati dan jiwa kita selama ini sebelum Ramadan tiba bagaikan sebuah buku yang di dalamnya bahkan belum tertulis apapun. Buku yang kosong bagaikan jiwa kita yang kosong, yang tidak punya isi sama sekali. Buku inilah cerminan dari jiwa kita yang selama ini kosong dan butuh dengan pancaran dari sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencoba mengambil sebuah pena atau sebatang pensil dan menuliskan kisah hidup kita lengkap dengan makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia yang ada bersama kita. Kita bayangkan kita menggambar berbagai binatang ciptaan Allah yang hadir di muka bumi ini menjadi teman sahabat kita. Sedangkan kita manusia adalah khalifatun fil ard. Lalu hidup kita akan berada berisi bersama para binatang yang Allah ciptakan bersama kita. Allah jadikan binatang ini mengisi dunia kita, mengisi kehidupan kita, sehingga hari-hari kita tidak lagi kosong dari hal-hal seperti bayangkan tadi kertas putih. Seperti inilah hari-hari kita apabila Ramadan tiba dan mengisi hari-hari kita seperti warna pada krayon yang ada bersama diri kita. Krayon berisi bermacam warna. Ini adalah ibarat daripada Ramadan yang mengisi sanubari kita dengan berbagai hal dan keberkahan yang beraneka macam warnanya di bulan Ramadan. Saat semua warna ini kita tuangkan di dalam kehidupan kita, maka semua warna ini akan hadir dan muncul bertertuang di dalam buku kehidupan kita. Kehidupan kita yang tadinya tertulis dan terbayangkan bersama para makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi. Kalau tadi sebelum Ramadan tiba, kehidupan kita hitam putih. Akan tetapi setelah Ramadan mewarnai dengan doa-doa kita, maka kehidupan kita akan jauh lebih berwarna dan bermakna dengan berkat doa yang kita lantunkan dan kita bacakan di hari-hari dalam bulan Ramadan. Begitulah makna doa dalam kehidupan kita, memberi berbagai warna, memberi berbagai masukan dan juga inspirasi bagi kehidupan kita saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat Allah melanjutkan dalam surat An-Naml yang kita bacakan tadi, Allah menghapuskan keburukan, menghapuskan kejahatan dari kita. An-Naml 62, yaj'alukum khulafa'u fil ard. Dan Allah menjadikan kamu khalifah fil ard. Khalifah di atas bumi, di atas para binatang, para makhluk Allah ciptaan lainnya. Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit apa yang engkau ingat. Begitulah Allah mengingatkan kita pada hal yang keempat tentang doa dalam bulan Ramadan. Hal yang keempat yang akan kita bahas ini adalah berhubungan dengan ibadah. An-Nu'man bin Bashir, apabila doa terkait dengan ibadah, hal ini berkaitan dengan hadis dari Nu'man bin Bashir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa yang kita panjatkan setiap saat, terutama di bulan Ramadan, adalah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi ini merupakan manifestasi dari
Artinya doa menjadi pokok dan tujuan daripada ibadah yang kita lakukan, terutama puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, doa di bulan Ramadan menghilangkan keburukan. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bid'awatin, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa, laisa fiha, tidaklah ada di dalamnya, qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Maka kalau doa kita sudah ada di dalamnya sesuatu kebaikan, tidak ada maksud kepada kita untuk memutuskan tali silaturahmi, maka apalagi dalamnya tidak ada laisa fiha ismun, tidak ada dalamnya dosa, maka atahullah, Allah akan memberikan kepadanya ihda salasin, salah satu dari 3 hal. Imma ad-taj'alahu da'watahu, adakala Allah akan mengabulkan dan mewujudkan mimpi kita yang terwujud dari doa. Wa imma ayat dakhira lahu fil akhirah, terkadang Allah akan menunda kesenangan ini dalam akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu as-su, terkadang Allah akan hilangkan daripada kita keburukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 3 hal yang Allah akan berikan kepada kita dari doa-doa kita. Bisa jadi Allah kabulkan segera, bisa jadi Allah tunda di hari akhirat kelak, dan bisa jadi Allah akan hapuskan keburukan dari kehidupan kita. Inilah fadilah dan faidah daripada doa. Dan Allah akan gantikan ini dengan sesuatu yang sama dengannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu idzan nakthir doa. Kalau begitu ya Rasulullah, berarti kita akan memperbanyak doa. Kalaupun doa kita yang pertama dikabulkan di akhirat, doa kita yang kedua ditolak bala, minimal ada doa kita yang ketiga yang diberikan saat ini juga. Qala, berkata Rasulullah, Allahu akbar, perbanyaklah doa, Allah akan memberikan lebih banyak kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sebuah hadis lain riwayat Tirmizi, diceritakan bahwa a'tahumllahal khaira min da'watikum, Allah akan memberikan kebaikan jauh lebih banyak daripada doa kalian. Hal ini tertulis dalam Riyadhus Shalihin halaman 612 dan 622. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan jauh lebih banyak dari apa yang telah kita minta kepada Rasulullah. Ketika ayat 186 dari Al-Baqarah ini diturunkan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kami jauh? Fanunaji, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami bisa berbisik kepadanya. Au ba'idun fanunadi, atau jauh maka kami bisa memanggilnya. Fa'anzalahu hazihil ayah, maka diturunkan ayat ini, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lalu ayat selanjutnya 187. Uhilla lakum lailatal siyam rafasu ila nisaikum. Saat di malam bulan puasa diizinkan kepada kalian berhubungan dengan suami istri. Ayat ini asbabun nuzul yang diceritakan oleh Imam Bukhari, meriwayatkan dari Barra bin Azib. Para sahabat jika datang waktu berbuka, mereka tidur, apabila tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan pada malam dan siang harinya hingga sore hari. Lalu Qais bin Sarmah al-Ansari berpuasa sedangkan siang harinya dia berada di kebun kurma. Ketika malam hari ia hendak berbuka, ternyata makanan tidak ada. Lalu dia berkata kepada istrinya, tolong carikan makanan, aku hendak tidur. Ketika istrinya datang dan saat berbuka dia tertidur, maka dia harus melanjutkan puasa hingga siang harinya tanpa sahur. Ketika siang harinya dia tergoda lalu tidur bersama istrinya, dia bercerita kepada Rasulullah, maka diturunkanlah ayat Al-Baqarah 187. 186 dan 187 ini adalah pembatas daripada bagaimana Allah mengabulkan doa-doa para sahabat dan juga kita semua para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Jadikan doa sebagai isi daripada Ramadan kita kali ini, dan yakinlah kala Al-Quran berbicara tentang Ramadan, ada banyak hal yang dapat kita petik pada Ramadan kali ini. Selamat berbuka puasa bagi kita semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Tetap di Puja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.